Selamat siang anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu sekalian. Di sini ada yang tahu apa pengertian apa atau apa arti motivasi itu? Yang tahu angkat tangan. Iya, Doni. Ya, kata Doni, motivasi itu adalah dorongan untuk kita semangat untuk melakukan sesuatu. Ya, betul. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang apa arti motivasi. Motivasi merupakan adanya dorongan di dalam diri untuk melakukan sesuatu hal. Jadi, yang benar kata Doni tadi, kalau misalnya arti motivasi itu adalah dorongan di dalam diri untuk melakukan sesuatu. Kalian sama halnya sama kalian yang di sini, kalian juga belajar ada di kelas ini belajar karena adanya motivasi. Jadi kita masuk ke pengertian belajar atau definisi belajar. Belajar merupakan salah satu hal yang pernah dilakukan setiap manusia. Belajar adalah hal yang dilakukan seseorang untuk mengetahui dan mempelajari sesuatu. Belajar adalah kegiatan yang mengubah tingkah laku melalui latihan dan pengalaman sehingga menjadi lebih baik sebagai hasil dari penguatan yang dilandasi untuk mencapai tujuan. Sejak kecil pun manusia sudah mulai belajar. Manusia sudah mulai belajar berjalan, berbicara, dan lain-lain di umur yang masih sangat kecil. Nah, jadi itu tadi pengertian belajar. Sama halnya kayak kita di sini, kita kan sekarang lagi melakukan proses pembelajaran. Kita lagi belajar tentang materi kita hari ini. Kalian ada di sini, kelas ini kita lagi belajar. Sama halnya kalau waktu kalian masih kecil, kalian belajar berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Kalian di sini belajar untuk apa? Ada yang tahu? Ya, Rina? Ya, kita belajar di sini untuk mencapai cita-cita, untuk masa depan. Jadi kita sekarang beralih ke definisi motivasi belajar. Jadi, motivasi belajar merupakan dorongan yang ada untuk mempelajari sesuatu. Motivasi belajar merupakan hal yang perlu dilakukan di dalam kegiatan belajar. Menurut Winkels tahun 1987, motivasi belajar merupakan motivasi yang diberikan dalam kegiatan belajar pada anak, agar kegiatan belajar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Motivasi pembelajaran adanya adalah daya penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman. Motivasi dapat tumbuh karena adanya keinginan seseorang untuk dapat mengetahui dan memahami sesuatu serta mengarahkan minat belajar seseorang sehingga ingin sungguh-sungguh dalam belajar dan termotivasi untuk mencapai prestasi yang baik. Nah, itu tadi pengertian tentang definisi motivasi belajar. Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar, yaitu 1. Faktor intrinsik. Faktor ini terdapat dari dalam diri manusia yang disebabkan oleh dorongan atau keinginan akan kebutuhan belajar, harapan, dan cita-cita. Faktor intrinsik merupakan dorongan yang ada dalam diri seseorang tanpa harus dirangsang dari luar. Hal ini berarti dalam diri seseorang sudah ada dorongan itu. Seseorang melakukan sesuatu karena ia ingin melakukannya. Misalnya, seperti orang yang gemar membaca tanpa ada yang mendorongnya. Ia akan mencari sendiri buku-buku untuk dibacanya. Tanpa ada yang menyuruh ia untuk belajar, ia sudah belajar dengan sebaik-baiknya. Nah, itu tadi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, seperti faktor intrinsik, faktor yang dari dalam diri individu. Misalnya, Siti gemar membaca tanpa ada yang mendorongnya, ia pergi mencari buku-buku. Misalnya pergi mencari buku di perpustakaan untuk membaca buku tersebut tanpa ada dorongan dari luar. Berarti itu termasuk apa? Termasuk dorongan dari dalam individu. Yang kedua yaitu faktor ekstrinsik. Faktor ini juga mempengaruhi dalam motivasi belajar. Faktor ekstrinsik berupa adanya penghargaan, lingkungan belajar yang menyenangkan, dan kegiatan belajar yang menarik.
Faktor ekstrinsik datangnya dari luar seseorang akan adanya dorongan dari luar. Dorongan dari luar seperti ini adanya penghargaan yang diberikan jika mendapat nilai yang baik, diberi semangat oleh orang lain, dan lain-lain. Itu tadi faktor ekstrinsik itu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu karena faktor dari luar. Nah, tadi udah dijelaskan tentang faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik, itulah yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Nah, di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar tersebut ada juga termasuk faktor internal, yaitu faktor fisik, yaitu faktor yang kondisi anak kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar dan menurunkan prestasi belajar. Sedangkan anak-anak yang sehat dan cukup gizi tidak mudah lelah dalam belajar. Anak akan penuh perhatian untuk menemukan sendiri hal yang ingin dipelajari. Anak akan aktif mendengarkan uraian-uraian. Kesehatan jasmani mempengaruhi prestasi belajar anak. Jika kondisi fisik siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani dapat mempengaruhi motivasi belajar. Seorang siswa yang sedang sakit, lapar, mengantuk, atau kondisi emosional siswa seperti marah-marah akan mengganggu konsentrasi atau perhatian belajar siswa. Jadi, upaya guru menghadapi siswa yang kondisi fisiknya tidak stabil adalah dengan memberikan kepada siswa pertimbangan apakah dia mau belajar atau pulang ke rumah, memberikan semangat untuk siswa agar tetap belajar. Nah, itu tadi salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu faktor fisik. Faktor fisik itu misalnya anak-anak ibu sekalian, misalnya kalian lagi sakit atau lapar, nggak enak badan misalnya, tapi kalian tetap ke sekolah belajar, pasti kalian tidak akan terfokus kepada pelajaran hari ini karena kalian lagi kurang sehat, kurang enak badan. Jadi upaya guru untuk menghadapi kondisi tersebut dengan memberikan kepada siswa itu pertimbangan, misalnya si Siti lagi sakit, terus ibu bilang kayak gini, Siti mau tetap belajar atau mau pulang ke rumah, kayak gitu. Kalau misalnya mau pulang silahkan, kalau misalnya mau tetap belajar juga nggak apa-apa, tapi guru harus juga memberikan semangat untuk tetap belajar. Dan ada juga yang harus dilakukan orang tua kalau misalnya kondisi fisik anak itu mempengaruhi motivasi belajar, yaitu yang dilakukan orang tua itu harus memotivasi anak yang kondisi fisiknya tidak stabil, selalu memberikan semangat dan arahan supaya siswa tersebut tetap semangat dan pergi sekolah, membujuk siswa agar ia tidak ketinggalan mata pelajarannya, mengantar anak pergi ke sekolah yang biasanya ia berangkat sendiri dan pulangnya dijemput, misalnya Roni lagi sakit flu atau malas ke sekolah, terus ibunya membujuk untuk tetap pergi ke sekolah dan menyemangati anaknya untuk pergi ke sekolah, dia mengantar dan menjemputnya dari sekolah. Dan yang kedua yaitu pengaruh faktor inteligensi. Pasti di sini belum tahu kan apa arti inteligensi itu. Inteligensi itu faktor kecerdasan, misalnya sebagian anak punya pemikiran yang cerdas dan sebagian tidak, atau mempunyai daya ingat yang kuat, mempunyai daya ingat yang rendah. Nah, faktor inteligensi itu atau faktor kecerdasan seorang anak yang dimiliki merupakan kapasitas yang potensial, tetapi belum pasti ia dapat melaksanakan kapasitas itu dalam bentuk konkret. Begitu pula seorang anak dapat melaksanakan kapasitas itu dalam bentuk konkret, tetapi hanya pada sampai tingkat kecerdasan yang dimilikinya. Faktor inteligensi merupakan sebab yang dapat mempengaruhi suksesnya anak dalam belajar. Bagi anak yang tingkat inteligensinya rendah, itu tadi bagi anak yang tingkat inteligensi kecerdasan yang rendah, tidak mampu menerima pelajaran pada sekolah biasa. Bahan yang diberikan kepadanya sudah melebihi dari kemampuan potensinya. Nah, upaya yang dilakukan guru untuk mendorong inteligensi atau kecerdasan siswa yang rendah adalah guru harus menanyakan kembali pelajaran yang sudah berlalu untuk mengetahui daya ingat siswa sebelum memulai materi pelajaran.
Demikian juga dalam proses belajar mengajar, menanyakan kembali materi yang sudah dijelaskan, apa sudah mengerti tentang materi yang baru disampaikan. Jika siswa belum mengerti materi yang disampaikan, kita menjelaskan kembali materi pelajaran. Kita juga memberi soal latihan untuk tugas di rumah. Itu tadi soal tentang kecerdasan, misalnya seperti ibu menjelaskan di depan ini, terus kalian tidak mengerti, kalian harus bertanya kepada ibu. Terus untuk melatih daya ingat kalian, ibu akan menanyakan materi pelajaran yang misalnya yang minggu lalu atau yang beberapa hari yang lalu, supaya melatih otak kalian dalam mengingat sesuatu, biar menguatkan daya ingat kalian. Dan kalian juga tidak perlu kalau misalnya kalian tidak mengetahui pelajaran atau tidak mengetahui sesuatu yang disampaikan oleh guru atau yang dijelaskan oleh guru, kalian anak-anak ibu tidak usah malu atau tidak usah segan untuk bertanya. Dan usaha yang dilakukan orang tua untuk mendorong inteligensi siswa yang rendah adalah memberikan perhatian kepada anak, juga meluangkan waktu untuk anak agar belajar bersama di rumah dengan membimbing dan mengajari mengerjakan tugas rumah, menanyakan kembali materi pelajaran di sekolah. Jika sudah selesai mengerjakan tugas sekolah, kita juga memberikan pujian pada anak agar lebih giat dalam belajar. Untuk tadi di sini siapa misalnya orang tuanya, kalau misalnya dia pulang sekolah atau misalnya lagi di rumah, menanyakan tentang pelajarannya di sekolah, misalnya orang tuanya menanyakan apakah ada PR hari ini, atau saya menanyakan materi pelajaran apa kalian yang hari ini kalian pelajari atau sebagainya. Ya pasti rata-rata pasti orang tuanya semua begitu kan. Ya itu bagus untuk memotivasi siswa. Faktor eksternal yaitu faktor sosial. Faktor sosial merupakan faktor yang berasal dari manusia sekitar lingkungan siswa. Faktor sosial meliputi guru, konselor, teman, sebaya, orang tua, tetangga, dan lain-lain. Lingkungan siswa berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal atau lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan atau teman sebaya, dan kehidupan masyarakat dengan lingkungan masyarakat akan mempengaruhi pada tingkah laku dan mengurangi motivasi belajar siswa. Jadi, lingkungan sekolah juga mempengaruhi motivasi belajar siswa. Untuk upaya yang dilakukan guru untuk menciptakan suasana ruang kelas yang kondusif, memberikan perhatian kepada siswa, menjelaskan materi dengan memberikan contoh yang mudah dipahami. Itu maksudnya guru harus menciptakan suasana ruang yang kelas kondusif, yaitu kondusif itu suasana kelas yang tenang, damai, tentram, aman, nyaman. Dan upaya yang dilakukan orang tua untuk meningkatkan motivasi belajar anak dari faktor sosial dan faktor lingkungan adalah menambah waktu belajar anak untuk belajar di rumah dengan mengurangi aktivitas dengan teman-temannya dan membatasi uang jajan dan waktu bermain anak, memberikan ruang yang tenang saat anak belajar di rumah. Itu tadi misalnya upaya yang dilakukan oleh orang tua terhadap lingkungan sekitar. Misalnya pasti kalau misalnya kita terpengaruh dengan faktor lingkungan atau faktor masyarakat, oleh tingkah laku anak itu juga akan terpengaruh. Ada yang kayak lebih baik, ada yang kayak lebih buruk. Dan orang tua harus mengurangi aktivitas anak dengan teman-temannya dan membatasi uang jajan. Uang jajan juga termasuk sangat membuat anak jadi malas untuk belajar. Apalagi kalau misalnya anak itu lebih ada tugas yang diberikan oleh guru, terus dia tidak mengerti tentang pelajaran itu, terus dia ya udah aku mainlah sama temanku gitu. Jadi dia lebih mementingkan bermain daripada mengerjakan tugasnya. Itu tidak baik ya, jangan dilakukan. Dan faktor yang kedua, faktor non sosial, yaitu faktor non sosial merupakan faktor yang berasal dari keadaan atau kondisi fisik di sekitar siswa. Faktor non sosial meliputi keadaan udara,
atau cuaca panas atau dingin, waktu pagi, siang atau malam, tempat sepi, bising atau kualitas sekolah tempat belajar, dan fasilitas belajar atau sarana prasarana. Fasilitas belajar yang lengkap mampu memaksimalkan kemampuan dan meminimalkan hambatan-hambatan yang dihadapi siswa. Fasilitas belajar seperti media pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Fasilitas yang diberikan oleh guru kepada siswa akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu dia misalnya fasilitas belajar yang diberikan oleh guru kepada siswa itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan juga seperti media-media pembelajaran lainnya yang harus diberikan oleh guru. Dan fasilitas belajar dan upaya yang dilakukan orang tua yaitu juga fasilitas belajar yang lengkap dan nyaman akan mendukung kegiatan belajarnya. Sebaliknya, ketika fasilitas belajar yang digunakan oleh siswa tidak mendukung, maka akan menimbulkan kesulitan dalam belajarnya. Ketika siswa mengalami kesulitan dalam belajar menyebabkan motivasi belajar siswa tersebut turun, kita orang tua membantu memecahkan akar permasalahannya. Nah, dari kesimpulan yang Ibu jelaskan tadi keseluruhannya itu bahwa berdasarkan uraian yang Ibu jelaskan tadi, materi yang Ibu jelaskan tadi, motivasi belajar siswa adalah untuk mendapatkan hadiah, pujian, prestasi, dan nilai yang bagus. Kedua, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa adalah faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri siswa, yaitu kondisi jasmani dan rohani, kemampuan siswa, dan perhatian. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari luar diri siswa seperti upaya guru membelajarkan siswa, fasilitas belajar, dan kondisi lingkungan di sekitar siswa. Itulah tadi motivasi belajar siswa itu. Yang kalau misalnya arti dari motivasi mendapatkan hadiah, pujian, prestasi, dan nilai yang bagus itu artinya misalnya kalian anak-anak ibu pasti juga akan termotivasi kepada sesuatu hal yang kalau misalnya kita dapat melakukannya, kita mendapatkan hadiah, prestasi, atau pujian. Misalnya kita termotivasi untuk melakukan perlombaan cerdas cermat, misalnya cerdas cermat ini menghadiahkan uang puluhan juta. Saya pasti dalam diri kita pasti kita termotivasi, aku harus ikut, aku harus mendapatkan pujian, aku harus mendapatkan uang, hadiah. Pasti kita termotivasi untuk ikut. Itulah tadi artinya supaya mendapatkan pujian, prestasi, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi penjelasan yang Ibu jelaskan tadi tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang.